Bisa lah, bisa. Guys, tau gak sih? Sekarang Aci chaos parah. Semua udah pada ketimbun sama kerendam tanah. Bagus belum sempet dimandiin udah ketimbun tanah. Itu orang-orang pada lari bawa magicom sama galon segala. Buset. Dia kocak daripada lu bawa boneka dari mantan. Ya kan itu satu-satunya kalau batin gue stres. Lu bawa makanan apa? Bawa mie instan biar aman perutnya. Kalau gua bawa roti sama biskuit doang, siapa tahu jadi influencer survival gitu. Boleh, nanti jadi Tia influencer biskuit. Itu ada orang bawa sepeda buat kabur, tapi bukannya dinaikin malah diangkat sambil lari-lari. Aduh guys, udahan dulu ya live-nya. Teman-teman, mari sejenak kita renungkan bagaimana keadaan lingkungan ketika bencana tsunami menerjang. Apakah kalian bakal diam saja? Tentu tidak. Yang pasti jangan sibuk live kayak orang di video sebelumnya ya. Karena tsunami adalah gelombang laut yang dahsyat yang datang dari arah laut menuju daratan. Jadi kita jangan sampai lengah, dan penting untuk kita mengetahui bagaimana upaya penanggulangan bencana untuk mempersiapkan kita menghadapi bencana yang akan datang. Saat ini berita tsunami terbesar di Indonesia masih dipegang oleh bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Jadi, gimana sih cara menanggulangi tsunami agar meminimalisir korban jiwa dan kerugian lainnya? Langsung aja, Atlas, ayo kita ulas. Langkah dalam penanggulangan bencana terdiri dari 3 tahap. Pertama, tahap pra-bencana. Kedua, saat bencana. Dan ketiga, pasca bencana. Tahap pra-bencana dilakukan ketika bencana belum terjadi. Tahap pra-bencana dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko kerugian bencana. Di tahap ini terdapat 2 hal yang harus kita lakukan, yaitu mitigasi dan siap siaga. Mitigasi adalah upaya mengurangi risiko kerugian bencana. Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mitigasi struktural, seperti menanam bakau, membuat rumah atau infrastruktur tahan gempa, membuat jalur evakuasi, dan membangun bendungan atau tanggul laut. Kemudian dilakukan juga mitigasi non-struktural, seperti melakukan sosialisasi atau edukasi dini terkait penanggulangan tsunami, mengasuransikan rumah dan harta benda lainnya biar kerugian finansial nggak rugi-rugi banget, serta membuat peta wilayah rawan tsunami. Sekarang kita bahas tentang siap siaga. Sebelumnya, mitigasi adalah upaya yang dilakukan jauh sebelum bencana datang. Sedangkan siap siaga dilakukan mendekati waktu kejadian bencana. Misalnya mengemas barang rumah untuk dipindahkan ke lantai yang lebih tinggi dan menyusun tas siaga bencana. Dalam tas siaga bencana, kamu bisa memasukkan barang-barang penting seperti surat-surat penting, surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan lain-lain. 2. Sandang untuk 3 hari, meliputi pakaian dalam, celana panjang, jaket selimut, handuk, jas hujan, dan lain-lain. 3. Makanan ringan, tahan lama, mie instan, biskuit, abon, coklat, dan lain-lain. 4. Air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. 5. Kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. 6. Handphone beserta charger, power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. 7. Perlengkapan mandi, sabun mandi, sikat gigi, odol, sisir, dan lain-lain. 8. Masker untuk menyerang udara kotor, tercemar. Namun perlu diingatkan bahwa masker digunakan untuk sekali pakai saja. 9. Fluid, alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. 10. Siapkan uang tunai secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari. 11. Alat bantu penerang seperti senter, lampu kepala, korek api, lain-lain sebagainya. Ngomong-ngomong soal mitigasi dan siap siaga,
Kalian tahu nggak sih, ada cerita warisan yang disebut dengan istilah smog atau gelombang besar tsunami yang katanya udah banyak banget nyelamatin warga Pulau Simelu saat tsunami Aceh tahun 2004 loh. Karena sebelumnya mereka ini pernah diterjang tsunami dan mereka tahu bahwa tsunami ini pasti akan terjadi lagi. Smog sendiri menceritakan tanda awal tsunami, kayak gempa yang besar, terus juga air laut yang tiba-tiba surut. Itu berarti kita nggak harus menggunakan teknologi canggih untuk mengetahui tanda-tanda. Teman-teman, kira-kira pas kejadian tsunami kalian udah paham belum harus ngapain? Oke, langsung saja Atlas, ayo kita ulas. Ketika terjadi tsunami, tindakan yang harus kalian lakukan adalah: pertama, segera lari ke tempat yang lebih tinggi, atau kalian juga bisa mengikuti jalur evakuasi yang dibuat pihak berwenang. Yang kedua, kalau kamu ada di perahu atau kapal dan mendengar kabar tsunami, jangan mendekat ke pesisir pantai, tapi pergi ke tengah laut agar terhindar dari terjangan gelombang tinggi. Yang ketiga, segera mengungsi jika ada informasi dari pihak berwenang. Yang keempat, utamakan keselamatan dan tinggalkan barang yang tidak penting. Yang kelima, pastikan tidak ada anggota keluarga yang tertinggal saat pergi ke tempat evakuasi. Setelah bencana, penting untuk tetap tenang dan waspada. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang sekitar. Yang pertama, cek fisik kondisi seluruh tubuh, mulai dari kepala, tangan, kaki, badan, kira-kira terluka atau tidak. Jika kamu terluka, segera pergi ke pos kesehatan. Yang kedua, berikan bantuan pada korban dengan P3K untuk luka ringan dan evakuasi untuk luka serius. Yang ketiga, pastikan mendapat informasi mengenai tsunami dari BMKG atau TV nasional. Yang keempat, jauhi genangan air yang memungkinkan terkontaminasi zat berbahaya. Yang kelima, jauhi juga area yang rusak untuk menghindari luka dari benda tajam. Yang keenam, jauhi jaringan instalasi listrik dan pipa gas. Yang ketujuh, hati-hati ketika masuk ke bangunan tempat tsunami terjadi karena dikhawatirkan bangunan akan roboh. Yang ke-8, periksa ketersediaan makanan layak konsumsi. Audio Jungle.